Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan review sekaligus rekomendasi ya buat esok hari di tanggal 10 Februari. Hari ini IHSG turun ya di 0,44%. Tapi ada hal yang unik nih dari IHSG. IHSG hampir lewatin MA20, tapi dia back lagi ya, naik lagi ke atas. Gimana IHSG ke depannya? Saya ngelihat ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, IHSG bisa naik karena dia udah ngelewatin MA20-nya. Yang kedua, IHSG juga bisa turun lagi. Dia bisa turun lagi ya. Kemungkinan dia bisa turun lagi. Bisa sampai di harga 5.800 ya. Ini udah batas support yang paling rendah ya untuk IHSG. Jadi kalau saya ngelihat, kalau besok tidak ada berita-berita yang aneh ataupun isu yang aneh, kemungkinan IHSG bisa up ya. Tapi balik lagi ada dua rekomendasi, kemungkinan bisa turun ataupun bisa naik. Baik, kita coba review yang kemarin. SDE hari ini turun ya di 1,63%. Ya, sangat terpengaruh terhadap IHSG. Jadi IHSG turun, dia juga ikut turun. Padahal sebenarnya dia bisa kita lihat dia naik sebenarnya. Dia naik, tapi di sesi kedua IHSG turun, dia juga ikut turun. Kedepannya kalau misalnya IHSG masih naik, masih ada di batas MA support 20-nya, kemungkinan dia juga masih berada di daerah MA support 20-nya untuk BSD. Selanjutnya IRA hari ini naik ya 12,40%. Jadi berkebalikan dengan IHSG. Hari ini dia naik di 12,40%, cukup tinggi ya. Berarti emang harusnya ini adalah waktu-waktunya buat farmasi atau yang berhubungan dengan kesehatan untuk bisa naik ya. Saya perkirakan kedepannya kesehatan sudah terlalu jatuh banget. Kemungkinan ini adalah waktu-waktunya kesehatan untuk up ya. Tapi kemungkinan kalau saya ngelihat up-nya nggak akan terlalu gede ya buat kesehatan. Ya palingan 10-15% ya. Bukan kayak yang lalu-lalu yang bisa arah ya. Itu menurut pandangan saya. Selanjutnya BEX hari ini turun juga ya di 4,55%. Sangat ya, dia mengikuti IHSG ya. Jadi IHSG turun, dia juga ikut turun gitu ya untuk BEX. Padahal sebenarnya tadi itu dia udah up ya, dia udah bisa naik nih. Tapi karena IHSG di sesi kedua turun, dia juga turun. Selanjutnya BBKP juga ya. Sama kayak BEX tadi, dia naik, tapi di sesi kedua karena IHSG turun membuat saham ini juga turun. Oke, selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi terkait saham farmasi ya. Jadi karena saya melihat saham-saham farmasi ini walaupun IHSG turun, tapi saya melihat farmasi masih bisa up ya.
Nomor satu yang bisa saya rekomendasiin adalah Viva. Buat Viva ini hari ini dia naik 3,45%. Tapi kalau kita lihat dari trennya, dia tuh harganya baru up ya. Padahal sebenarnya kalau masih di harga 880 itu harga yang paling murah yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau untuk Viva ini saya ngelihat dia udah 2 kali melewatin MA20-nya. Kemungkinan harga berapa dia bisa capai ya. Jadi untuk Viva kemungkinan dia besok bisa up sampai sini ya. Minimal ya, kalau saya ngelihatnya ini minimal 8,82%. Karena saham-saham farmasi lagi harusnya emang udah rendah ya, batas bawah sebenarnya harganya. Kemungkinan dia akan rebound lagi ke atas buat naik karena udah lama turun ya. Ini untuk Viva besok bisa dilihat kalau misalnya dia bisa naik di 8%, kemungkinan dia bisa naik up lagi ya, up lagi di sekitar 15,87%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KAF. Untuk KAF hari ini dia naik sebenarnya tinggi ya, dia udah mau ngelewatin MA supportnya, cuman karena ISG turun mempengaruhi sedikit ya, naik sebesar 5,88%. Jadi untuk ngejar daerah support dia butuh 8,34%. Kalau kita lihat dari historinya, dia bisa naik sampai 11-20% ya. Ya, jadi kemungkinan besar dia bisa ngelewatin MA supportnya untuk esok hari ya. Karena sebenarnya harganya standar sebenarnya dari sejak bulan Agustus kemarin ya. Makanya dilihat harganya akan naik lagi, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini farmasi harusnya bisa naik ya, karena kebutuhan ya, emang salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Itu buat KF. Selanjutnya saya merekomendasikan IRA lagi karena IRA hari ini naik cukup besar ya, 12,40%. Kenapa saya rekomendasikan lagi? Karena saya ngeliat dia udah ngelewatin MA20-nya, kemungkinan dia akan up lagi ya. Kita bisa cek aja besok untuk IRA, kemungkinan dia bisa naik 6,39% minimal ya. Tadi sebenarnya saya ngelihat IRA tuh dia mau ngejar untuk ARA ya, tapi ternyata ISG turun mempengaruhi juga ya buat IRA ini, tapi tidak mempengaruhi sepenuhnya ya untuk saham ini. Selanjutnya PH. Untuk PH hari ini dia naik kecil ya, tapi di 3 hari belakangan dia juga naiknya juga kecil ya, di 2%, 1%, 2%. Tapi kalau saya ngelihat harusnya emang IHSG besok akan lebih banyak dipenuhi oleh saham-saham farmasi ya kalau saya lihat, karena saham-saham farmasi harganya udah jatuh banget. PH diperlukan untuk kenaikan 6,05%. Jadi kalau saya lihat kemungkinan bisa, karena hari ini dia sebenarnya udah ngelewatin batas supportnya ya, cuman berpengaruh juga terhadap IHSG. Tapi kalau dilihat besok, kemungkinan IHSG akan naik lagi di sesi awal, di mana
farmasi yang akan menjadi saham-saham utama untuk pembelian. Terakhir, Inaf. Untuk Inaf hari ini dia naik 3,73%, sama kayak PH tadi, dia naik 3 kali tapi masih berada di bawah MA20. Jadi dia perlu 10,88% lagi untuk bisa ngelewatin MA20-nya. Bisa kita lihat di sini kenaikannya bisa sampai 17% hingga 25%. Jadi kalau saya lihat dari history, dia bisa up sampai 25% untuk esok hari. Saya mau sedikit cerita bahwa sebenarnya untuk saham-saham farmasi ini, walaupun besok tiba-tiba turun ya, saya ngelihatnya ini sangat bermanfaat untuk di hold untuk jangka menengah ya, karena harganya udah disupportnya banget gitu. Jadi harusnya bisa up lagi ya, bisa naik lagi, walaupun kalau saya lihat IHSG turun nanti, tapi harusnya saham-saham farmasi dia tidak akan turun terlalu jauh ya, tapi kemungkinan dia akan sideways ya. Itu satu. Yang kedua, saya mau cerita bahwa saham-saham farmasi ini masih kebanyakan masih murah ya. Jadi masih harga-harga ada yang 3 ribuan, ada yang 1000-an, ada yang masih ada di bawah harga sekitar ratusan. Jadi kalau saya lihat untuk saham-saham farmasi ini masih banyak ada peluang untuk bisa kita dapatkan cuan. Ini bukan keharusan, cuman maksud saya ini hanya memberikan rekomendasi bahwa saham-saham ini berada di daerah supportnya nih. Jadi kemungkinan besar saham-saham ini bisa membantu teman-teman untuk bisa membeli saham-saham sehingga bisa menganalisisnya untuk membeli saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar, atau pengen ada yang dianalisis, boleh kita analisis saham itu. Kita akan lebih detail lagi nanti analisis sahamnya. Terus kalau ada saran juga boleh dikirim di kolom komentar. Jangan lupa bangun channel kita, subscribe, like, and share ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.